A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wa syukrillah bi ni'matillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslim. Pada pagi hari ini saya angkat tema yaitu Al-Quran sebagai pedoman hidup. Sebelum saya urai, terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita telah memasuki hari pertama, bulan pertama tahun 2024 ini. Mudah-mudahan membawakan kebaikan untuk kita semua. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikutnya, termasuk kita sebagai umatnya hingga akhir zaman. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini Al-Quran merupakan pedoman hidup bagi umat manusia, petunjuk ke jalan yang benar. Di dalamnya terdapat berbagai tuntunan hidup jamaah yang saya hormati, baik tuntunan beribadah, bekerja, berkeluarga, bermasyarakat, maupun berbangsa dan bernegara. Al-Quran juga ini merupakan bimbingan umat manusia menuju ketentraman hidup yang hakiki dan abadi jamaah, baik di dunia maupun di akhirat. Di dalamnya terdapat pelita-pelita yang menerangi mereka yang mencari ketentraman yang hakiki itu. Jamaah sahabat kultum insani, jamaah nada dan dakwah di pagi hari. Orang-orang yang mau membuka cakrawala akalnya, mempelajari dan mengkaji tuntunan hidup itu, serta menerapkan di dalam kehidupannya, pasti mereka akan memperoleh jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, yakni jaminan hidup yang aman dan damai serta jaminan ketentraman dan bahagia hidup yang hakiki dan abadi. Mereka juga akan mampu memecahkan segala problem hidup, baik problem pribadi, keluarga, masyarakat maupun problem bangsa, karena mereka berada pada petunjuk Al-Quran dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang saya hormati, di dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang artinya di dalam Al-Quran surat Al-Isra, sesungguhnya Al-Quran ini memberi petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang mukmin yang mengerjakan amal soleh, bahwa bagi mereka ada pahala yang besar. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari ini akan tetapi di dalam kenyataan hidup di dunia ini ternyata masih banyak orang yang tidak mau mempelajari dan mengkaji Al-Quran, sehingga mereka buta terhadap Al-Quran. Yang demikian itu dapat kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari. Banyak orang yang mengenal Al-Quran, jamaah yang saya hormati, tetapi tidak pernah dia tergerak hatinya untuk mempelajari dan mendalaminya. Bahkan masih banyak yang antipati dan membencinya. Banyak orang mengaku muslim, tetapi ketika ditanya tentang kandungan Al-Quran, jamaah yang saya hormati, mereka tidak tahu sama sekali.
Akibatnya mereka menjalani hidup ini tanpa petunjuk atau penerang Al-Quran. Ia bagaikan orang yang berjalan di kegelapan malam. Tidak jelas mana jalan, mana jurang, sehingga di dalam perjalanannya terkadang menabrak rambu-rambu. Jamaah yang saya hormati, ya, membentur pagar dan bahkan masuk ke dalam jurang. Maka wajarlah jamaah yang saya hormati jika di dalam hidup ini mereka selalu menghadapi ancaman, kegelisahan, dan penderitaan. Tidak pernah mendapati kedamaian dan kebahagiaan hidup yang hakiki. Jamaah yang saya hormati, di pagi hari hal itu dapat terjadi dikarenakan yang pertama, mereka terlena oleh hiruk pikuk kehidupan dunia. Yang demikian itu karena mereka terlalu cinta terhadap kehidupan dunia, sehingga lupa akan kehidupan akhirat jamaah. Mereka lebih mementingkan kehidupan duniawi daripada kehidupan ukhrawi, dan mereka lebih mementingkan kebutuhan jasmani daripada kebutuhan rohani. Akhirnya jamaah yang saya hormati, mereka tidak pernah sempat berusaha memenuhi kebutuhan rohani, yakni dengan mempelajari dan mengkaji Al-Quran. Jamaah sahabat kultum insani, jamaah nada dan dakwah di pagi hari ini secara lahir, kehidupan duniawi memang tampak memberikan kenikmatan dan kesenangan jasmani. Namun jamaah orang tidak pernah menyadari bahwa kenikmatan dan kesenangan itu tidak akan bertambah lama dan tidak akan memberikan kepuasan yang hakiki. Setinggi gunung manapun jamaah harta yang kita miliki, ya, namun ia akan meninggalkan kita di penghujung umur kita. Bahkan sering terjadi jamaah harta meninggalkan kita terlebih dahulu. Seperti contoh jamaah yang saya hormati yang kena bencana tadi malam. Laporkan jamaah baik melalui grup WA. Harta habis. Terkena musibah goncangan tidak lama, apalagi kalau lama. Sebelum itu terjadilah di Dago jamaah yang saya hormati, tangkal pepohonan disapu berusut rusak. Sekuat apapun rumah hancur. Belum lama itu juga jamaah yang saya hormati, dampak dari Pangandaran, Tasik, Garut, Sumedang kena lagi. Itu kan harta jamaah yang saya hormati sudah meninggalkan kita terlebih dahulu. Yang tadinya kaya terjatuhlah miskin. Apakah tidak menjadi contoh sebelumnya lagi di Cianjur jamaah yang saya hormati? Di bumi hanguskan di kekayaan jamaah yang saya hormati, orang yang tadinya tidur di kasur empuk jadi tidur di tenda. Jauh sebelum maut menjemput kita, harta sudah mendahului jamaah yang saya hormati, meninggalkan kita. Cukup banyak pula orang yang ketika berada di puncak kekayaan jamaah yang saya hormati justru menderita dan gelisah karena ternyata ia tidak menemukan apa yang mereka cari. Ya, cari-cari dunia ini subuh datang koek, ada dakti pasel jeung sajabana, ternyata hartanya membawa malapetaka. Yaitu kebahagiaan yang sejati belum pernah jamaah ya. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala menganjurkan umat manusia agar membuka cakrawala akalnya, mempelajari dan mengkaji Al-Quran, sehingga mereka dapat menemukan hakikat hidup yang sebenarnya dan hakikat kebahagiaan yang sesungguhnya. Jika mereka telah menemukan hal itu, tentu mereka tidak akan pernah melupakan kebutuhan rohani dan kehidupan ukhrawi. Baru tahu betapapun padatnya hiruk pikuk kehidupan duniawi ini,
Maka marilah kita berusaha jamaah meluangkan waktu untuk mempelajari dan mendalami Al-Quran. Ya, jangan sampai terlena oleh kesibukan duniawi. Hanya barang 1 jam saja saya berbicara ini. Kita berusaha menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Insya Allah kita akan dapat merasakan hakikat kebahagiaan yang sebenarnya. Coba bayangkan, kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala 1 hari 1 malam, 24 jam dipakai ngaji 1 jam. Rasanya berat ya, berat untuk melangkahkan, untuk mendengarkan pengajian, padahal 24 jam jamaah yang saya hormati diambil hanya 1 jam saja duduk. Allahu Akbar. Pantas pengajian awis, pengajian mahal, pangaosan lagi. Ya. Di dalam Al-Quran dikatakan ju'inal linnasi ubus syahawat minan nisa'i wal banina wal qanatiri muqadarat minad dahabi wal fidati wal khayli musyawahati wal an'am wal hafi dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Yang artinya jamaah yang saya hormati dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, udah pilihan. Jadi kalau sekarang kendaraan, baby band, ya, begitu jamaah. Binatang-binatang ternak dan sawah ladang jamaah yang saya hormati dihiasi. Itulah kesenangan hidup di dunia jamaah. Dan sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala tempat kembali yang baik, surga. Ya, Bu Hajiah, Bu Hajiah Yani ya. Silakan duduk, jangan keluar lagi. Sana. Jamaah yang saya hormati di pagi hari ini, sebab yang kedua yang menyebabkan orang-orang tidak sempat atau tidak mau mendalami Al-Quran ialah karena mempelajari Al-Quran dianggap tidak langsung memberikan keuntungan materi. Hayat hidup mereka hanya ingin segera mendapat keuntungan materi saja. Akhirnya jamaah yang saya hormati, kehidupan materi lah yang selalu dikerjakan. Seorang yang dalam hidupnya hanya menghajatkan jamaah yang saya hormati kebutuhan materi. Oke, terima kasih. Ya, sudah diingatkan. Ya. Seorang yang di dalam hidup hanya menghajatkan materi terus, kebutuhan materi terus. Jamaah yang saya hormati. Ya. Atau duniawi terus, maka segala sesuatu yang tidak langsung menguntungkan secara materi dicampakkannya begitu saja. Padahal jamaah yang saya hormati, di dalam diri manusia ada 2 unsur yang saling berkaitan. Apa itu? Yaitu unsur kasar dan unsur halus, atau unsur jasmani dan unsur rohani. 2 unsur itu sama-sama jamaah yang saya hormati membutuhkan makanan atau kesenangan. Meskipun kesenangan rohani tidak menguntungkan jamaah yang saya hormati kesenangan jasmani secara langsung, tetapi dampak pengaruhnya jamaah sangat besar terhadap kesenangan jasmani. Ya, kesenangan jasmani akan rusak bila kesenangan rohani jamaah yang saya hormati tidak terpenuhi. Kita harus terpenuhi dua-duanya. Demikian jamaah, kesenangan rohani akan hilang bila kebutuhan jasmani tidak dipenuhi sama sekali. Jadi dua-duanya harus dipenuhi jamaah yang saya hormati. Ya, sama, kebutuhan rohani harus dipenuhi oleh jasmani itu sama. Jadi harus adil jamaah yang saya hormati. Dua-duanya harus kuat.
Saya mau ceramah leuleus loyo can nginum can naon adil. Sama jamaah orang kaya pun yang mempunyai uang kalau tidak di kebutuhan rohaninya sama lulus. Supaya segar dua-duanya, mari kita jamaah yang hormati pahami redaksi ini. Kebutuhan rohani, kebutuhan jasmani harus dicukupi dua-duanya. Kemana arah saya pembicaraan ini? Tentu paham bagi orang yang berakal jamaah yang saya hormati. Ya, jadi kebutuhan rohani harus dicukupi oleh kebutuhan jasmani dua-duanya. Sama kebutuhan jasmani juga harus diberi kebutuhan rohani. Saya bolak-balik ini bagi orang yang paham akan mengerti langsung jamaah. Karena itulah mari kita penuhi kebutuhan rohani dengan memperdalam Al-Quran. Karena dengan terpenuhinya kebutuhan rohani itu maka kelak kesenangan jasmani akan terjamin, serta kesejahteraan hidup duniawi juga akan terjamin. Ukhrawi dijamin pula, rohani pula dijamin pula. Jelas. Ini saya ambil dalam Al-Quran jamaah yang saya hormati. Surat An-Nahl. Barang siapa mengerjakan amal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan di dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Amal soleh di dalam ayat itu jamaah merupakan bagian dari kandungan Al-Quran. Dan ia merupakan kesenangan rohani pula jamaah yang hormati. Jamaah sahabat kultum insani, sebab yang ketiga yang menjadikan orang-orang tidak mendalami Al-Quran, ya, ialah karena tidak mengetahui bahwa Al-Quran ini merupakan obat serta sebagai pelipu lara. Banyak orang menjadi sehat jamaah rohaninya dikarenakan Al-Quran senantiasa menjadi obatnya. Tenang. Kesehatan rohani itu pun jamaah yang hormati berpengaruh besar terhadap kesehatan jasmani. Ya. Demikian pula jamaah banyak orang yang terhibur hatinya ketika menghadapi ujian hidup dikarenakan Al-Quran. Senantiasa menjanjikan dengan balasan kenikmatan yang lebih besar dan lebih baik di kemudian hari. Orang yang sedang sakit jamaah yang saya hormati sebelum diobati sudah sembuh. Karena dia mendengarkan lantunan Al-Quran. Di rumah sakit Islam, puskesmas pengobatan Islam dan Medika. Begitu masuk dia dilantunkan Al-Quran. Terus tidak berhenti di Al-Quran, itu satu hari satu malam terus Al-Quran dilantunkan dengan nyaman, dengan tenang. Ada orang yang sakit pun belum diobati, belum diperiksa, malah dia sudah sembuh jamaah yang hormati. Itulah jamaah yang hormati, kehebatan Al-Quran. Jangan canggung-canggung kita mempelajari Al-Quran. Mari kita pelajari kitab Allah secara mendalam. Dan kita amalkan di dalam praktek kehidupan agar kesehatan rohani kita senantiasa terjaga jamaah yang hormati. Kalau sehat rohani akan sehat jasmani jamaah yang hormati. Ya, kalau rohaninya tidak sehat akan tik-tik brek jamaah yang hormati, karena rohani itu adalah baraja. Kelihatan rohani nage sehat, bakal sehat semua badan. Tetapi kalau rohaninya jamaah yang hormati tik-tik brek akan mempengaruhi, terutama terjaga dari penyakit kekufuran. Demikian pula agar hati senantiasa terhibur di dalam menghadapi berbagai cobaan, coba lantunkan Al-Quran. Suasana di rumah bacakan Al-Quran lebih banyak daripada yang lainnya jamaah yang hormat. Wahai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada di dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman. Surat jamaah yang saya hormati, yang keempat yang menjadikan orang tidak mau mendalami Al-Quran
ialah karena terpaku oleh apa yang datang dari nenek moyang dan belum tahu betapa unggulnya Al-Quran kepada ajaran nenek moyang dan kitab-kitab lain. Ya, nah hal itu dikarenakan begitu kuatnya pengaruh ajaran nenek moyang jamaah sehingga mereka sangat sulit melepaskan diri dari pengaruh itu. Padahal sudah cukup banyak bukti bahwa Al-Quran ini menuntunkan yang jelas dan sesuai dengan fitrah manusia sendiri. Ya. Nah untuk itu mari kita gali Al-Quran serta kita bandingkan dengan ajaran nenek moyang dan kitab-kitab lain agar kita dapat menemukan betapa unggulnya Al-Quran di antara ajaran yang lain. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala jamaah yang saya hormati, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia yang fitrah itu. Jamaah sahabat Kultum Insani di pagi hari ini, jamaah nada dan dakwah dari uraian yang barusan saya sampaikan kita simpulkan. Pertama, Al-Quran ini merupakan pedoman hidup manusia yang paling jelas dan benar. Kedua, dengan pedoman Al-Quran maka manusia akan hidup damai dan sejahtera, baik di dunia atau di akhirat. Sebagai penutup, mari kita menggali Al-Quran serta kita amalkan dalam kehidupan kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kedamaian, kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Untuk Anda yang tidak sempat, yang belum sempat, bisa Anda memutar YouTube-nya penjelasan pagi hari ini. Isi salah saya berbicara. Tadi Ustadz bicara apa? Tinggal muter saksinya YouTube. Pembicaraan saya tidak dilebihi dan tidak dikurangi. Setel aja YouTube saya ya pagi hari ini. Yaitu channelnya Sahabat Kultum Insani. Di situ ada tiap hari saya dimuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Bunda Dian Rufaidah bersama Bunda Arianti Nasution. Silakan dipergunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Acara tausiahnya Pak Ustadz insya Allah berjalan dengan baik dan lancar. Walaupun ya rekan-rekan mungkin belum terkoneksi, mungkin kebanyakan yang begadang ya Pak Ustadz, jadi bangunnya agak telat gitu ya. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan di dalamnya, dan apa yang disampaikan Pak Ustadz tadi bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari dan jadi ladang ilmu buat kita semua. Amin Allahumma amin. Saya juga mengucapkan terima kasih buat sahabat Kultum Insani di frekuensi 141,640 MHz dan rekan-rekan yang sudah terkoneksi di Charlie Hotel 024 Nada dan Dakwah. Saya pribadi dan Pak Ustadz ya mohon maaf apabila dalam acara tausiah ini terdapat kesalahan ucap atau kekeliruan kami, dan saya juga mengucapkan jazakumullah khairan qasiran. Semoga para pendengar semuanya diberikan insya Allah ya di tahun yang baru ini, insya Allah kita semuanya diberikan kesehatan, keberkahan rezeki, insya Allah rezekinya barokah, berkecukupan dan berlimpah-limpah. Insya Allah juga diberkahi dengan umur yang barokah dan bermanfaat buat siapa saja. Intinya kita